Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo, perkenalkan nama saya Nugra Rahmatullah dengan nomor induk mahasiswa 2112241055. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana cara pengolahan data dengan menggunakan software SPSS dan software Excel. Yang mana tujuan saya bikin video ini untuk memenuhi salah satu tugas atau UTS dari mata kuliah statistika dan probabilitas dengan judul pengolahan data min, median, modus, range, varian, simpangan baku, dan simpangan baku. Nah, tujuan presentasi di sini saya yaitu menjelaskan cara mencari ukuran pemusatan data dan penyebaran data dengan software SPSS dan Excel. Kemudian yang kedua, memberikan langkah-langkah yang praktis. Kemudian yang ketiga, pemahaman terhadap materi. Langsung saja kepada studi kasus yang pertama, yaitu ada seorang insinyur transportasi mencatat waktu tempuh dalam menit dari 20 kendaraan yang melintas di Jalan Ahmad Yani saat jam sibuk. Nah, berikut adalah data waktu tempuh dalam satuan menit dengan 20 kendaraan. Bisa dilihat teman-teman. Selanjutnya, untuk langkah-langkah di sini, pada studi kasus yang pertama, di sini saya menggunakan software SPSS dengan langkah-langkah yang pertama yaitu kalian masuk atau buka software SPSS, kemudian masukkan data kendaraan yang berada di studi kasus yang pertama yaitu sebanyak 20 data. Nah, setelah itu kalian bisa mengubah nama dari data tersebut dengan cara mengklik bagian atas ini, kemudian ganti saja namanya sesuai yang kalian inginkan. Di sini saya mengambil namanya yaitu DWT dengan keterangan data waktu tempuh. Nah, selanjutnya langkah kedua yaitu kalian pilih atau klik menu analis yang berada di bagian atas tampilan. Nah, bagian ini. Setelah diklik maka akan muncul tampilan seperti ini, banyak sekali pilihan teman-teman. Kemudian yang selanjutnya kalian klik menu descriptive statistik yang bagian ini. Kemudian pilih menu frequency yang paling atas ini. Nah, selanjutnya langkah selanjutnya setelah diklik menu frequency maka akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian klik panah yang berada di tengah dua kolom ini dan centang bagian create bawah ini atau yang ini teman-teman. Maka akan otomatis nama data berpindah dari kolom awal yang ini berpindah ke kolom yang variables yang ini. Nah, bagaimana cara membedakan bahwa nama data tersebut sudah berpindah? Yaitu dengan cara melihat warna dari panah yang awal yang belum dipindah sama yang sudah dipindah. Berbeda teman-teman. Kemudian selanjutnya, langkah yang kelima, setelah file data berpindah, kemudian klik bagian statistik yang berada di bagian atas ini. Maka akan muncul tampilan seperti ini teman-teman. Kemudian checklist apa saja data yang kita butuhkan, seperti contoh min, median, modus, kemudian range, variance, dan simpangan baku. Nah, setelah itu klik continue. Maka akan muncul secara otomatis data statistik yang kita perlukan. Seperti contoh ini teman-teman. Nah, untuk data tersebut
Berdasarkan analisis statistik, waktu kendaraan menunjukkan distribusi yang cukup seimbang dan konsisten dengan nilai rata-rata atau min yaitu sebesar 32, yang ini teman-teman 32,7 menit, kemudian median 32,7 menit sama teman-teman, kemudian modus yaitu ada 33 menit. Ini. Nah, bahwa menunjukkan distribusi data mendekati simetris tanpa adanya penyimpangan besar ke satu sisi, begitu teman-teman. Kemudian jumlah range-nya hanya 9. Nah, yang ini. Dan simpangan baku sebesar 2,430 menit. Nah, yang ini. Bahwa hasil tersebut mengidentifikasi penyebaran data tidak terlalu lebar, artinya mayoritas kendaraan dalam rentang waktu yang mirip. Sedangkan varians dari data tersebut yaitu sebesar 5,905. Nah, yang ini teman-teman. Memperkuat bahwa varian antar data relatif lebih kecil. Kemudian yang selanjutnya, nah, kita masuk ke studi kasus yang kedua atau soal yang kedua, yaitu menghubungkan jumlah semen dan kekuatan tekan beton dengan data sampel uji beton sebagai berikut, yaitu ada semen dan ada kekuatan tekan. Nah, selanjutnya di sini saya akan studi kasus yang kedua akan menggunakan data Excel, yang mana kita akan menggambarkan scatter plot hubungan antara jumlah semen dan kekuatan tekan. Kemudian yang kedua kita akan menghitung koefisien korelasi Pearson atau R. Kemudian yang ketiga kita akan menentukan persamaan regresi linier, yaitu Y sama dengan B0 ditambah B1X. Kemudian yang keempat kita akan menginterpretasikan nilai slope dan intercept. Dan yang kelima kita akan menjelaskan apakah hubungan ini signifikan dan kuat secara statistik. Langsung saja ke bagian. Nah, dari studi kasus kedua di sini saya akan menggunakan software Excel, yang mana langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita buka software Excel. Kemudian kita masukkan data-data sampel uji beton yang terdapat pada studi kasus kedua ini, yaitu seperti ini. Nah, kita masukkan data sampel uji beton yang terdapat pada studi kasus kedua. Selanjutnya, untuk memasukkan gambar scatter plot, kita perlu memblok semua bagian semen dan kekuatan tekan mulai dari sampel pertama sampai sampel ke-10. Kemudian kita masuk ke menu insert. Setelah masuk ke menu insert, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, kita pilih grafik yang paling atas atau yang paling pertama ini teman-teman. Kemudian klik OK. Nah, maka akan otomatis scatter plot atau grafik akan muncul seperti ini teman-teman. Selanjutnya, untuk memunculkan korelasi Pearson atau R dan persamaan regresi linier, maka kita harus klik grafik scatter plot yang tadi ini teman-teman. Kemudian diklik kanan, maka akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita pilih bagian menu select data yang bagian ini. Setelah itu maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di tampilan ini kita bisa klik menu edit yang bagian ini. Kemudian muncul tampilan seperti ini teman-teman. Nah, di bagian series name atau pengambilan nama, kita kasih nama yaitu scatter plot. Kemudian di bagian series X atau variable X, kita mengambil dari blok yaitu data semen. Dari data semen C
sampel pertama sampai ke sampel 10 di blok semua teman-teman. Kemudian untuk series Y atau variabel Y, kita mengambil dari kekuatan tekan. Nah, di blok sama dari data sampel 1 sampai data sampel ke-10 teman-teman. Setelah itu klik OK. Kemudian maka akan muncul scatter plot yaitu sebagai berikut. Nah, ini teman-teman. Nilai R atau korelasinya. Kemudian selanjutnya, untuk menghitung regresi linear, kita harus menghitung slope dan intercept terlebih dahulu. Dengan rumus slope yaitu sama dengan slope kurung buka variabel Y yaitu bagian semen dan variabel X yaitu bagian kekuatan tekan yaitu di blok teman-teman. Itu kurung tutup dan enter. Maka akan keluar hasil slope-nya yaitu 0,08. Kemudian untuk mencari persamaan regresi intercept dengan rumus yaitu sama dengan klik intercept kurung buka sama blok bagian variabel Y kemudian variabel X yaitu semen dan kekuatan tekan. Maka akan muncul hasil yaitu min 1,75. Nah, selanjutnya untuk mencari persamaan regresi linear menggunakan rumus Y sama dengan B0 ditambah B1X. Hasil perhitungan regresi linear dari data ini menghasilkan persamaan bahwa Y sama dengan min 1,75, kemudian slope yaitu 0,08. Selanjutnya, setelah korelasi persen R dan persamaan regresi linear muncul, kita akan mencari data analis. Data analis dengan cara mengklik data pada bagian atas software Excel, maka akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian klik bagian correlation, maka akan muncul tampilan seperti ini. Dan di bagian input range, kita masukkan data yang mana datanya diambil dari data semen dan kekuatan tekan yang tadi dengan cara memblok semua bagian data tersebut. Kemudian kita klik OK, maka akan muncul data analisis seperti ini teman-teman. Nah, selanjutnya menginterpretasikan dari data tersebut bahwa nilai slope B1 sama dengan 0,08 yang tadi teman-teman. Setiap peningkatan 1 kg semen akan meningkatkan kekuatan tekan beton yaitu sebesar 0,0832 MPa. Kemudian interceptnya B0 sama dengan min 1,75 yang tadi. Secara teoritis, jika tidak ada semen, kekuatan tekan akan bernilai negatif. Tetapi ini tidak realistis secara fisik, hanya hasil matematis dari regresi. Kemudian yang ketiga, koefisien correlation percent atau R. Menunjukkan bahwa hubungan yang sangat kuat antara jumlah semen dan kekuatan tekan beton. Yang mana hasilnya correlation percent atau R yaitu 0,9. Ini teman-teman. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan salah dalam pengucapan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.